sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali disapa oleh firman Tuhan untuk memenuhi dan memberkati seluruh aktivitas kita. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami bersyukur ya Bapa, karena begitu banyak berkat kemurahan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, membuat kami Tuhan mensyukuri semua apa yang boleh kami nikmati. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, kokohkan iman kami, sehingga firman-Mu menjadi garam dan terang di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada pagi hari ini kita beri tema dosa kesombongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka adalah orang yang selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang bijaksana. Sikap bijaksana adalah tenang dan tepat dalam menyikapi setiap keadaan dari setiap peristiwa sehingga membuahkan keadilan. Sangat berbeda dengan orang yang menganggap dirinya bijak dan pintar. Sudah tentu tidak mau diajar oleh firman Tuhan, sehingga selalu mendapat kesulitan dan kesusahan. Inilah yang dialami oleh bangsa Yehuda. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 5 dikenal sebagai nyanyian kebun anggur. Dalam bagian ini, Allah disamakan dengan pemilik kebun anggur yang telah melakukan segala hal untuk mengolah kebun anggur yang subur. Tetapi kebun anggur itu hanya menghasilkan buah anggur yang liar. Ini menggambarkan orang-orang Yehuda yang telah gagal untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun Allah telah menyediakan semua dan memelihara mereka, namun mereka tetap tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan dari Tuhan, bahwa kesombongan dan pengandalan diri mereka sendirilah yang menyesatkan mereka. Yesaya mendorong para pemimpin untuk hidup menurut ajaran Allah dan berlaku adil, sebab mereka akan celaka dan binasa kalau tidak mendengarkan Allah. Dan pesan ini tidak main-main. 6 ucapan celaka, yaitu pernyataan hukuman atas 6 macam dosa mereka, yakni keserakahan, mabuk-mabukan, penghinaan terhadap Tuhan, sombong dan tidak adil, menyebabkan murka Allah. Kita baca di Yesaya 5 ayat 25, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembuangan adalah solusi bagi Israel dan Yehuda. Karena apa yang sudah mereka lakukan itu menyakitkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, ketika mereka dibuang ke Babel, harapan bahwa mereka belajar lagi untuk menjadi umat Tuhan yang rendah hati,
agar mereka mengingat kasih dan kebaikan Tuhan kepada mereka. Renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa di sekeliling kita ini pun masih banyak orang yang menganggap dirinya pintar dan menjadi angkuh karena merasa bahwa apa yang dilakukannya, dicapainya berkat kerja kerasnya sendiri dan melupakan campur tangan Tuhan. Namun akhir dari semuanya itu pasti akan mengecewakan. Saudaraku, kiranya firman hari ini menyadarkan kita. Hiduplah dengan campur tangan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri dan selalulah rendah hati. Pergunakanlah kebijaksanaan dan kepintaran itu seturut dengan ajaran dari Tuhan dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Di Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Supaya kita tidak celaka seperti bangsa Yehuda. Kita diajarkan agar jangan merasa berhikmat di mata kita sendiri. Amsal 3 ayat 7 berkata, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerendahan hati dan iman yang kokoh akan menemukan bahwa campur tangan Tuhan kunci kelimpahan berkat. Namun orang yang sombong, yang menganggap dirinya hebat, kau jatuhkan sampai terhempas. Amin. Terima kasih ya Bapak untuk firman hari ini. Biarlah firman ini benar-benar kami pelihara dan kami benar-benar tahu apa yang boleh kami lakukan ya Bapak. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan diberkati berkelimpahan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mau melakukan seluruh aktivitas kami, berkati ya Tuhan. Dan Engkau yang akan menyembuhkan setiap yang sakit dan memberikan penghiburan kepada yang berduka. Limpahkanlah berkat-Mu bagi setiap kami, sehingga kami terus berjalan dalam kasih terang-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.